Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekstrasi Channel. Selamat bertemu kembali dengan kami di kisah nyata misteri pemirsa. Sebelum kami lanjut ke kisah ceritanya, terlebih dahulu kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada kaum muslimin dimanapun berada. Semoga puasa kita diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan kelancaran. Di mana ya? Wih, di kalen. Isin ah. Isin. Mohon. Nah pemirsa, kami sekarang berada di satu lokasi, masih di sekitaran bukit nih. Jadi pemirsa, cerita kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang dialami seseorang narasumber bernama Osan. Dan cerita misterinya dialami ketika beliau belum menikah. Sekarang beliau sudah punya anak. Dan kejadiannya 5 tahun yang lalu ketika beliau melakukan foto priwed pemirsa di salah satu hutan. Di hutan tersebut beliau tidak tahu kalau hutan tersebut ternyata angker pemirsa. Nah waktu itu 5 tahun yang lalu beliau itu akan menikah. Dan sebelum menikah seperti biasa pasti membuat foto priwed pemirsa. Nah beliau itu mengajak salah satu fotografer pemirsa yang dikenalnya pemirsa. Jadi masih kenalannya. Lalu beliau pun berangkat ke salah satu hutan. Dan beliau tidak tahu kalau hutan tersebut adalah hutan angker pemirsa. Jadi beliau itu berangkat ke hutan bersama calon suaminya, fotografer, dan 2 orang sahabat Osan tersebut pemirsa. Dan mereka pun berangkat ke salah satu hutan. Dan setelah sampai di salah satu hutan, lalu beliau pun melakukan persiapan untuk pemotretan pemirsa. Dan pemirsa, saat berjalannya acara pemotretan, karena fotografer meminta meminta bunga untuk aksesoris pemotoan pemirsa. Jadi tapi Osan itu tidak membawa alat-alat untuk untuk aksesoris pemotretan pemirsa. Nah saat itu juga Osan keliaran di tempat hutan tersebut mencari bunga yang bisa dipakai untuk aksesoris. Dan yang diambil Osan itu adalah bunga-bunga liar pemirsa, bukan bunga melati, bukan bunga mawar, namun bunga-bunga yang ada di hutan itu pemirsa seadanya. Jadi Osan itu memetik beberapa tangkai bunga di hutan tersebut. Dan yang menurut Osan itu kalau tidak salah bunganya bunga liar pemirsa. Namun Osan tidak tahu namanya pemirsa. Dan beliau pun memetik beberapa tangkai bunga pemirsa dan dijadikan untuk aksesoris atau properti buat pemotretan. Dan saat pemotretan tidak ada kejanggalan ataupun tidak ada masalah atau kendala apapun pemirsa. Dan pemotretan pun berjalan sampai jam 6 sore pemirsa. Baru mereka setelah acara pemotretan beres, mereka pun turun dari hutan tersebut dan pulang ke rumahnya masing-masing pemirsa. Nah pemirsa, jadi kejadian misterinya atau kejadian horornya terjadi malam hari pemirsa. Sekitar jam 1 dini hari katanya pemirsa. Mereka sudah terlelap, Osan sudah terlelap, namun ibunya mendengar di sekeliling rumahnya ada yang menyapu. Jadi di sekeliling rumahnya itu ada yang menyapu, sapu lidi pemirsa. Ibunya Osan merasa kaget mendengar suara orang yang sedang menyapu lidi di sekeliling rumahnya pemirsa. Dan ibunya Osan pun bergegas keluar melihat, dan ternyata tidak ada apa-apa pemirsa, tidak ada orang yang menyapu karena sudah dini hari, tidak mungkin juga ada orang yang menyapu karena ini menyapunya juga di sekitaran rumahnya pemirsa. Dan beliau pun, ibunya Osan pun masuk lagi ke rumah dan
Saat mau tidur lagi, bukan Osan, ibunya pun mendengar lagi suara yang sedang menyapu. Lalu ibunya Osan membangunkan bapaknya dan juga membangunkan Osan, pemirsa. Mereka berkumpul di tengah rumah sambil mendengarkan suara yang sedang menyapu, pemirsa. Lalu mereka, bapaknya Osan, ibunya Osan, dan juga Osan mengintip dari gorden, pemirsa, menyibakkan gordennya, mengintip keluar, dan alangkah kagetnya pemirsa mereka melihat ada nenek-nenek berambut putih, panjang terurai, rambutnya sampai ke tanah, pemirsa. Bentuk tubuhnya sudah membungkuk, memang sedang menyapu di halaman rumahnya Osan, pemirsa. Di halaman rumahnya beliau, pemirsa. Mereka sempat kaget, lalu bapaknya pun membacakan doa-doa, pemirsa. Karena heran ada hal seperti itu, pemirsa, yang tidak pernah mengalami hal itu. Lalu ibunya Osan beranggapan kalau itu manusia, namun setelah dipikir-pikir tidak ada tetangga atau siapapun yang berpenampilan seperti itu, rambut putih panjang dan juga tubuhnya sudah mulai membungkuk, sedang menyapu di halaman rumahnya, pemirsa. Lalu bapaknya Osan memberanikan diri keluar, membuka pintu keluar dari rumah untuk melihat atau memperhatikan makhluk tersebut dari dekat, pemirsa. Jadi bapaknya Osan mendekat, sementara ibunya Osan dan Osan berada di belakang bapaknya, pemirsa. Nah, saat si nenek itu sedang menyapu, tiba-tiba dengan terperanjat, si nenek itu melihat ke arah mereka, pemirsa, dan matanya melotot seperti marah, pemirsa. Bapaknya Osan tidak berhenti-hentinya membacakan lafaz Allah atau menzikirkan asma Allah, pemirsa. Sementara Osan dan ibunya sangat bergetar sekali berada di belakang bapaknya sambil memegang baju bapaknya itu, pemirsa. Nah, saat itu si wanita tua itu atau si nenek itu melotot ke arah Osan, pemirsa, sambil menunjuk ke arah Osan, pemirsa. Sementara bapaknya dan ibunya serta Osan Jun tidak mengerti apa maksud dari si nenek atau si makhluk tersebut. Lalu si nenek itu berkata, jadi seolah-olah si nenek itu marah kepada Osan karena katanya dia sudah merusak tanaman hiasnya, pemirsa. Jadi si nenek itu marah sambil menunjuk kepada Osan dan mengatakan kalau Osan sudah merusak tanaman hiasnya, pemirsa. Osan pun tidak mengerti saat si nenek tersebut mengatakan hal itu. Lalu si nenek itu mendekat sambil menunjuk dan melotot kepada Osan. Lalu tidak selang berapa lama si nenek itu seperti asap, pemirsa, dan terbang, pemirsa. Nah, di situ Osan, bapaknya dan juga ibunya sangat kaget, dan ibunya Osan sempat pingsan, pemirsa, dengan kejadian itu. Lalu Osan pun berpikir apa yang dimaksud, dan bapaknya Osan pun bertanya kepada Osan, apa maksudnya Osan, katanya. Apa maksudnya si nenek, si makhluk itu mengatakan kamu sudah merusak tanaman hiasnya, pemirsa. Tidak selang berapa lama, alhamdulillah ibunya Osan pun sudah tersadar, pemirsa, dan lalu bertanya kepada Osan apa yang dimaksud dengan si makhluk nenek itu tersebut mengatakan hal itu kepada Osan. Dan Osan pun sempat bingung berpikir apa yang dimaksud dengan merusak tanaman hiasnya, pemirsa. Osan terus berpikir, lalu Osan menghubungi fotografernya dan mengatakan kejadian itu, dan sang fotografer mengatakan mungkin saja, terus bertanya kepada Osan, si fotografer itu saat memetik bunga itu diambil dari mana, katanya. Nah, Osan baru ingat dan baru sadar ternyata Osan mengambil bunga itu waktu untuk properti pemotretan. Jadi Osan memetik beberapa tangkai bunga liar yang ada di sekitaran hutan tersebut. Dan memang Osan karena tidak tahu, jadi bunga tersebut dipetik dari salah satu pemakaman tua, pemirsa. Jadi Osan baru sadar, baru paham yang dimaksud si nenek, si makhluk nenek itu tersebut.
Osan baru sadar dan baru ingat pemirsa, lalu Osan pun memberitahukan hal itu kepada orang tuanya bahwa Osan memetik bunga dari salah satu kuburan tua yang ada di hutan saat pemotretan priwed pemirsa. Nah, saat itu juga Osan mengingat dan ternyata bunga bekas priwed tersebut, bunga yang dipetik tersebut masih dibawa pemirsa, karena bentuknya sangat bagus katanya dibawa. Lalu Osan menyerahkan bunga tersebut kepada bapaknya pemirsa, mengatakan nah ini bunga yang dipetik saat priwed tersebut pemirsa, dan bapaknya pun berinisiatif mengajak Osan dan juga fotografer juga calon suaminya ke hutan tersebut untuk mengembalikan atau menyimpan bunga tersebut di salah satu tempat yang pernah Osan datangi, di tempat di mana Osan memetik bunga tersebut pemirsa. Nah, dan keesokan harinya pun mereka berangkat ke hutan tersebut dan menyimpan bunga tersebut di tempat di mana Osan memetik bunga tersebut, dan bapaknya pun di sana berdoa memohon maaf kepada penghuni yang ada di pemakaman tua tersebut pemirsa. Dan setelah menyimpan bunga tersebut pemirsa, mereka pun kembali pulang ke rumahnya. Dan alhamdulillah pemirsa, setelah kejadian itu tidak ada apa-apa, tidak ada gangguan apa-apa lagi sampai acara pernikahannya berjalan dengan lancar pemirsa. Nah, jadi intinya pemirsa, kita jangan sembarangan berbuat apapun apalagi di hutan pemirsa, karena selain kita manusia ada juga makhluk lain di sekitaran kita atau apalagi di hutan pemirsa. Nah pemirsa, sampai di sini dulu ceritanya, semoga bermanfaat. Jadi buat siapapun yang akan melakukan apapun di salah satu tempat, terlebih dahulu harus minta izin atau unjuk salam kepada penghuninya, karena memang dimanapun tempatnya pasti ada penunggunya atau ada makhluk lain selain manusia yang mendiami tempat tersebut pemirsa. Jangan lupa pemirsa, dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Dan kami ucapkan semoga yang sedang menjalankan puasa diberikan kelancaran dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sampai ketemu lagi pemirsa di kisah-kisah misteri lainnya, kisah nyata misteri lainnya. Karena terus terang pemirsa, kami sangat kesulitan sekali mencari kisah nyata yang dialami seseorang atau siapapun, karena memang kalau kisah nyata itu sangatlah susah pemirsa dan jarang. Namun kami akan terus berusaha mencari untuk memberikan ceritanya kepada pemirsa semua pemirsa. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.